Baik kawan-kawan, kembali lagi bersama kami di Lain Podcast. Oke baik, menyambung dari obrolan kemarin bersama salah satu penyelamat bumi, Ultraman, atau dipanggil Memen, atau kalau misalkan di Sunda jadi Maman, atau kalau misalkan lagi di Oyo jadi Memek. Ultramek. karena kemarin kita terpotong ya, kita ngobrol di outdoor ya, men ya. Ya, ya. Dan Hujan. kebetulan hujan waktu itu. Oh, kalau saya udah ketemu Barara, bisa saya hadapi. Oke. Karena kan saya ya Ultraman ya. Kalau saya menghentikan hujan, nanti Jub Barara nggak ada. Benar. Nah, jadi saya ngalah, jadi nggak udah. Tapi sebenarnya bisa kan? Bisa sebenarnya bisa. Gampang. Gampang. Ultraman itu memang segala bisa lah ya. Bisa. Kita menyambung ke obrolan kemarin tentang peran serta Ultraman di perang Rusia dan Ukraina seperti itu. Waktu kemarin kan Memen bilang bahwa Memen menyamar menjadi tukang cilok dan mengawasi proses perang dari itu. Apa yang diawasi oleh Memen? Yang diawasi ya Pelanggaran perang atau pelanggaran perang, terus karena kan banyak tentara yang perang dan banyak cewek-cewek yang jadi janda. Itu yang saya awasi sih. Jadi Memen ini mengawasi perang atau mengawasi janda? Mengawasi perang. Sekaligus Mengawasi janda. Sudah ada berapa janda di sana? Terhitung dari database yang saya buat, sekitar ada 2000 janda yang baru. Yang baru itu. Ditambah yang lama berarti sudah 10.000 ada. 10.000 janda di sana. Ya. Itu di Ukraina aja atau sama di Rusia? Dua-dua ada, dua-duanya. 2.000 itu berarti 1.000 mungkin ya? Iya, 1.000. Enggak. Yang satu 900, yang satu 1.001. 1.100 Ya, mungkin. 1.100. Itu sudah valid dan sudah diverifikasi ya? Iya. Apa yang Ultraman lakukan ketika mengetahui ada 2.000 janda yang menjadi, anggaplah dia terdampak dari perang tersebut? Ingin menikahi. 2.000-nya Iya. dinikahi. Memang Ultraman itu memang kuat. Wah. Bisa. Sudah? Belum. Oke, Men, kapan terakhir kali ke sana, Men? Terakhir kali itu kemarin. Kemarin baru. Kemarin. Oh, jadi Setelah waktu itu diundang Purgas ke Lain Podcast, saya ke sana lagi. Langsung terbang lagi ke sana? Iya, ada telepon. Bahaya katanya. Langsung ke sana? Sana. Darurat. Gerobak cilok saya kebom. Oke. Rusak. Hancur. Sekarang Memen sudah tidak jualan cilok lagi? Tidak, saya bingung. Bagaimana untuk menyambung hidup, Memen? Saya lagi bikin lagi gerobak. Memen nggak kepikiran live streaming terus mandi lumpur? Itu sekarang lagi hype loh, Men. Oh gitu ya? Iya. Oh iya, yang di tok-tok itu? Iya, yang di TikTok itu si Sultan Akhyar kan dia bilang bahwa ini adalah sebuah karya. Seperti itu. Tapi saya kan penyelamat dunia. Oke. Tapi kan penyelamat dunia juga perlu makan, Men. Bukan pengemis dunia. Bukan pengemis. Iya benar. Perlu. Berarti kalau misalkan Memen sekarang sudah ya udah saya nanti tidur di Anda lah, minta makan. Oke, boleh. Tapi nanti jadi talent saya ini ya, live streaming mandi lumpur ya. Boleh. Di akun saya. Tapi saya lagi ini sama teman saya lagi bikin gerobak bakso sekarang. Oh, sekarang udah nggak mau jualan cilok lagi. Bakso yang agak gedean dikit. Oke. Kemarin cilok segede gini kan? Segede gini. Bakso segede gini. Bakso segede gini. Bakso apa? Itu bakso bom molotov. Bakso bom molotov. Di dalamnya berarti ada bensin dan sumbu ya kan? Iya. Oke. Dan batok kelapa. Fungsi batok kelapa itu untuk apa? Fungsi batok kelapa itu apa? Itu cuma variasi saja sih. Jangan sebutnya bom molotov. Batok kelapa. Oh. Kepanjangan. Jadi kepanjangan bom molotov itu adalah bom molotov batok kelapa. Oke. Jadi di dalamnya ada batok kelapa, ada bensin, ada sumbu ke atas, kemudian dibalut oleh baksonya sendiri seperti itu. Saya penyelamat dunia. Iya. Kebanyakan tukang es campur membuang itu batoknya. Membuang batok kelapanya. Jadi kotor. Oke. Saya manfaati.
Oh, berarti Ultraman selain penyelamat dunia adalah pecinta lingkungan juga. Cinta lingkungan. Anak buah BLH. Ya itu. Luar biasa Bella berarti memang bisa merekrut sumber daya yang sangat kuat sekali Ultraman sampai menjadi anak buah BLH. Digaji tapi memang. Enggak. Oh, memang Sukarelawan. 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 Luar biasa sekali. Maman apa artinya? Iya, Maman. Itu yang jadi Ultraman, yang jadi BLH Maman. Maman di BLH itu Maman. Beda lagi. Ultraman Maman. Dan senang kamu melakukan itu, Man. Senang. Yang penting dapat nasi bungkus. Oh, Men. Kita lewat dulu ya masalah Rusia dan Ukraina. Semoga lekas selesai ya. Jangan karena ada masalah dari politikus yang bersinggungan pendapat. Oh, di sini ada politik. Oh, dimanapun ada dong. Oh, saya pulang kalau ada politik. Enggak, di sini nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, di sini nggak ada. Jadi jangan sampai karena ada perselisihan politik, ada masalah politik antara petinggi Rusia dan Ukraina, kemudian yang dikorbankan adalah tentaranya, itu sangat tidak manusiawi. Kalau misalkan masalahnya adalah politik, ya diselesaikan saja dengan cara birokrasi. Jangan sampai ada kekerasan yang menimbulkan korban yang banyak gitu loh. Ultraman suka sedih. Kenapa Ultraman? Iya, gara-gara itu. Ultraman suka sedih karena banyak korban ya. Banyak korban. Apa harapan Ultraman untuk itu? Ya, saya ingin menjadi pendamai dunia. Oke. Jadi yang memediasi antara Ukraina dan Rusia gitu ya soalnya sekarang berarti. Sebenarnya yang berkonflik bukan itu aja sih. Banyak di negara kita juga. Apa konflik di negara kita, Ultraman, yang menurut pantauan Ultraman? Saya melihat, saya kan suka terbang ya dari atas. Ya, terbang dari atas. Apa yang Ultraman lihat? Sekarang banyak anak kecil yang suka main di lampu merah. Oh, yang bikin konten memberhentikan truk itu ya? Iya. Ada yang ketabrakan. Dan yang dijadikan tersangka itu supir loh, Ultraman. Iya. Eloknya, lucunya negeri ini. Tapi kemarin pas beberapa hari yang lalu itu ada satu kejadian mahasiswa UI, kalau nggak salah Hasya namanya. Dia tertabrak mobil pensiunan Polri. Dan yang dijadikan tersangka adalah si Hasya ini. Kebetulan dan mirisnya Hasya itu meninggal di tempat. Jadi dia tertabrak mobil pensiunan Polri, kemudian meninggal di tempat. Dan polisi yang mengatasi kasus itu menyatakan bahwa Hasya itu seorang tersangka. Itu pandangan Ultraman untuk itu seperti apa? Kok Ultraman nggak tahu ya? Ultraman jangan buka medsos ya. Oh iya, nggak punya. Ini lagi rame di medsos. Ini kasusnya disandingkan dengan anak kecil yang memberhentikan truk terus ketabrak, yang jadi tersangka adalah si supir truk. Tapi kemudian ada mahasiswa UI yang tertabrak mobil Polri, yang dijadikan tersangka adalah mahasiswa UI itu. Bahkan dia itu meninggal tapi dinyatakan sebagai tersangka. Ultraman mau menjawab. Iya. Tapi itu bukan ranah Ultraman. Ultraman gak kesana. Gak kesana Ultraman. Ultraman gak kesana. Ultraman cari aman. Ultraman punya istri di rumah. Ya, oke. Kita lanjut ke kasus yang lain. Seperti apa permasalahan di negara kita yang Ultraman lihat? Itu anak kecil waktu sekolah malah gini-gini. Waktu sekolah malah gini. Gini dah. Minta. Ngemis. Saya kira lagi bikin konten. Ternyata benar itu. Tapi semenjak ada YouTuber, saya ketika melihat pengemis kayaknya lagi ngonten nih. Kayaknya ini Atta Halilintar di ya. Saya kira anak buah Baim Wong yang suka nyamar yang dekil gitu, nyamar, kirain nyamar. Beneran minta. Saya pernah satu kejadian ketika ada satu orang pengemis datang ke saya bilang, "Pak, minta Pak." Saya karena saya mikirnya dia lagi ngonten, saya kasih like dan share. Saya nggak kasih uang. Ngonten ya, nih like share gitu. Terus gimana?
Ya, miris ya. Miris ya. Ultraman itu cuma punya kekuatan. Apa tuh? Iya, tapi gak punya uang untuk memberi. Saya cuma punya kekuatan. Masih mending Atta Halilintar yang banyak uang ya. Iya. Kenapa nggak jadi YouTuber aja Ultraman? Iya, saya juga kan lagi cari uang ini gini-gini. Undang saya ke sini buat apa sampai 2 kali? Ya karena sosok Ultraman itu memang sudah menjadi apa ya? Role model manusia ideal menurut saya seperti itu. Gara-gara saya diundang di podcast yang pertama, penyamaran saya jadi ketahui orang. Ada anak kecil Iya, apa? datang. Hoi, Pak Ultraman. Ya, Ultraman kan kulitnya keras katanya. Oh. Iya, saya keras kuat. Terus kalau sunat gimana? Kan bingung saya jawabnya. Keras. Bingung saya gara-gara kemarin podcast itu. Banyak yang nanya anak kecil. Tapi kamu disunat nggak? Sunat tuh. Pakai apa? Nggak tahu. Pakai laser. Ya, Bos. Atau pakai alat tradisional zaman purba, pakai batu di Itu palutor. pakai palutor. Pakai palutor. Berarti kamu minta tolong ke Avenger juga, Bang? Iya dong. Langsung saya. Nah, ini juga, saya juga jadi penasaran kenapa Ultraman tidak masuk ke dalam forum Avenger itu, kenapa? Karena waktu sekolah saya sering bolos. Oh, di masuk Avenger memang ada itu ya, persyaratan rapat harus bagus. Iya, harus bagus. Nilai minimal KKM di atas 90. Oh, baru bisa masuk Avenger. Iya. Saya kan bodoh. Tapi kan Ultraman kuat, sudah bisa menyelamatkan dunia dan bisa berkolaborasi dengan pahlawan-pahlawan lain. Kenapa tidak ikut Avenger? Kenapa tidak dipilih? Mungkin nanti kedepannya saya yang memimpin Avenger. Oh, atau mungkin Ultraman bisa membuat Avenger tandingan mungkin dengan membentuk satu misalkan Avenger Reborn, isinya nanti ada Ultraman, Gatot Kaca, Sri Asih misalkan. Oh, itu lagi dibikin. Wah, sekarang lagi bikin, Oh, sekarang lagi proses ya. Iya. Siapa kandidat sebagai ketuanya nanti Saya kayak. di Avenger Reborn itu? Saya. Karena saya yang paling kuat. Oh, Gatot Kaca masih kalah kuat ya. Sri Asih? Enggak. Enggak ya. Saya sih sering jalan sama saya. Sri Asih itu ya. Si Pitung? Si Pitung enggak. Enggak masuk ya. Pak, siapa aja rencana anggota dari Avenger tandingan itu? Fajar Sad Boy, Fajar Sad Boy juga masuk, dia sudah termasuk pahlawan juga. pahlawan. Oke. Lord Harris. Lord siapa? Lord Harris. Lord Harris. Lord Harris itu siapa? Wah, gak tahu ya Lord Harris ya. Buka lagi TikTok nanti. Saya tahu Lord Rangga Almarhum. Itu senior saya itu. Oh, itu senior. Itu kamu masuk ke dalam afiliasi Sunda Empire juga berarti? Enggak. Cuma kenal. Nanti memang tidak ada hubungan dengan Sunda Empire yang menjaga tatanan dunia kan sama. Enggak. Tujuannya Itu kan menjaga. Saya melindungi. Oke. Beda ya? Bedanya di mana? Menjaga dan melindungi bedanya apa? Beda. Menjaga ya menjaga, melindungi ya melindungi. Menjaga, saya menjaga Anda. Kalau melindungi, saya merangkul Anda, melindungi. Oke. Enggak ada kan? Saya siap menjaga kamu dari kedinginan, enggak. Saya siap melindungi kamu dari kedinginan. Pelukan. Dan tapi saya nggak mau dilindungi sama kamu. Itu kan cuma contoh. Ultraman semenjak dideklarasikan menjadi seorang Ultraman dan penyelamat bumi, artinya kehidupan pribadi Ultraman ini harus dikorbankan seperti itu kan? Sebenarnya nggak ada yang deklarasi. Maksudnya ketika kamu dipilih oleh alam, karena kamu kan tidak sengaja jadi Ultraman karena waktu mulung itu. Iya, waktu mulung itu kan nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Artinya alam memilih kamu sebagai seorang Ultraman sebagai penyelamat dunia. Alam yang mana? Yang nyanyi Adam Tahun. Itu bukan itu. Alam yang mana? Alam semesta. Oh, Alam semesta sudah memilih kamu menjadi seorang penjaga atau pelindung kedamaian dunia. Artinya kamu secara tidak langsung akan mengorbankan kehidupan pribadi kamu kan? Iya. Asmara, pertemanan, keluarga. Kamu jarang pulang kan? Jarang kayak. Melebihi Kang Toib sih. Melebihi Bang Toib. Hindar Bang Toib lihat kamu. Minder lihat saya.
Ini gimana berarti? Bisa diceritakan kehidupan asmara, kehidupan pertemanan, kehidupan keluarga kamu setelah menjadi Ultraman. Gelap. Gelap seperti apa? Bisa dijelaskan? Saya nggak bisa menjelaskan karena gelap. Karena semua sudah saya korbankan. Nah, kamu dari semenjak menjadi Ultraman sampai sekarang belum pernah punya pacar? Dulu sih pernah. Pernah. Setelah jadi Ultraman atau sebelum? Belum. Ini saya tanya sudah jadi Ultraman? Enggak. Jadi kamu tiap hari buka yandex.com? Iya. Apa itu? Mana linknya? Ya, makanya saya ingin menikahi janda-janda di sana, di luar. Untuk apa ya? Untuk membalas pengorbanan kamu dulu tentang percintaan. Jadi sekarang diobati dengan banyak janda itu ya. Iya. Kalau kehidupan pertemanan seperti apa? Kamu punya teman, sahabat? Ada. Oh, punya? Siapa? Ada satu Ultraman. Ultraman juga? Taro. Ultraman Taro. Kamu Ultraman apa sih? Saya yang cuma Ultraman. Ultramil, bukan? Itu susu anjing. Ultraman saya. Ultraman Bye. Ultraman Bye. Apa tuh? Ultraman Bye. Dadah. Bisa diceritakan kenapa bisa berteman dengan Ultraman Taro itu? Taro itu cewek. Oh, Taro itu cewek. Dia tuh udah sejak lahir udah jadi Ultraman. Pas lahir udah jadi Ultraman. Oke. Ada lagi satu lagi yang teman saya yang suka hujan-hujan. Siapa? Ultra Blue. Ultra. Dia perlu terus. Dia perlu terus. Berarti pas menyelamatkan dunia dia bersin-bersin. Bersin. Tapi jangan salah. Bersinnya itu bisa menghanguskan gedung. Bahaya berarti. Bahaya berarti. Bahaya. Jadi bahaya kalau dia lagi bersin-bersin, jangan didekatin. Oke. Ada lagi teman lain? Ada. Siapa? Ultraman. Ultraman. Bukannya Ultraman itu kamu? Sebenarnya ada. Titisan saya waktu suka ke situ. Yang suka ke Oyo itu. Dan dia juga menamai dirinya Ultraman. Iya. Sering di situ. Cewek juga. Kamu yang pesan? Enggak. Saya mengamankan di situ. Mengamankan. Apa yang kamu amankan? Ya itu. Parkir. Ya kadang-kadang parkir tambahan lah buat makan. Jadi Ultraman itu gak ada yang gaji loh. Oh iya benar. Gak ada yang gaji. Beda sama yang di sana. Jadi selain kamu harus memikirkan kedamaian dunia, kamu juga harus memikirkan perut sendiri ya. Iyalah. Makanya kamu harus jualan cilok, jualan bakso, markir juga ya. Karena hidup itu harus diperjuangkan, bro. Benar. Karena hidup ini perjalanan, bukan pelarian. Anjir, Fajar sad boy. Iya. Pelarian. Capek. Perjalanan. Jalan santai. Jogging. Oke baik, kawan-kawan. Sebangsa setanah air. Terima kasih sudah menonton bersama salah satu penyelamat bumi. Beliau memang sosok inspiratif dan hari ini sedang membentuk satu forum superhero yang akan menjadi tandingan dari Avenger karena dia tidak lulus di Avenger ya. Karena bolos terus karena rapotnya merah-merah, mungkin sekarang akan membuat satu Avenger tandingan. Dan sekarang sudah terkumpul beberapa superhero seperti Gatot Kaca, Sri Asih, apalagi Gundala, anak petir itu juga ikut kan ya? Enggak. Oh enggak, Gundala enggak diajak. Enggak. Kenapa? Ada masalah pribadi? Enggak. Kata saya juga, Ultraman ya, Ultraman, Sri Asih, Fajar sad boy, Rod Harris, sama si Gatot Kaca ikut kan? Enggak. Oh, Gatot Kaca enggak ikut. Berarti Gatot Kaca sama Gundala anak petir itu enggak diajak. Itu Gatot Kaca tuh dia tuh agak temperamen. Enggak masuk. Enggak asik lah orangnya. Enggak asik diajak ngobrol. Oke, kita doakan semoga forumnya cepat terbentuk dan bisa lebih berguna untuk kedamaian dunia. Baik, terima kasih sudah menonton. Tetap di Lain Podcast.
Terima kasih Ultraman. Selamat menyelamatkan dunia ya.